Dari kawasan Tenaga Baru 4 Malang, inilah 107,9 Suara Sangkakala, The Voice of Restoration. God's Beloved, berjumpa lagi dengan saya, Pastor Kuku, dalam program Dunia Firman atau Dufan. Kali ini saya akan sharing kepada saudara tentang The Heavens Open It, surga yang terbuka atau langit yang terbuka. Di dalam Alkitab kita dituliskan, tetapi dalam bahasa aslinya itu bicara tentang bukan langit yang terbuka, tapi surga yang terbuka. Nah, apa sekarang yang membuat surga itu terbuka? Apakah karena orang itu setia melayani Tuhan, atau karena Tuhan Yesus yang membuka pintu surga? Ada satu peristiwa di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-7, di mana pada waktu itu ketika surga terbuka, itu ada seorang yang bernama Stefanus. Ketika itu dia baru saja berkhotbah menyampaikan tentang Yesus Kristus. Lalu dia mengalami satu peristiwa yang luar biasa. Ouranos, atau yang diterjemahkan dengan langit atau surga, itu terbuka. Apa yang terjadi sebetulnya? Saya membaca di Kisah Rasul pasal 7 ayat yang ke-54. Setelah Stefanus berkhotbah, 54 berkata, setelah mendengar hal itu tertusuklah hati mereka, dan mereka pun mengertakkan gigi terhadapnya. Jadi ini orang-orang Yahudi dan orang-orang yang tidak mau mendengar dan percaya tentang pemberitaan Yesus. Bahkan mereka mungkin tersinggung karena dalam salah satu khotbahnya Stefanus berkata bahwa Yesus Kristus itu telah engkau salibkan dan seterusnya. Padahal Tuhan telah memberimu Taurat, tetapi kamu tidak menurutinya. Mereka tersinggung. Lalu ayat yang ke-56, lalu Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menengadah ke langit. Jadi dia memandang, look up steadfastly into heaven. Dikatakan dia memandang ke langit, itu memandang ke atas. Biasanya kan surga pada umumnya manusia selalu di atas gitu kan. Dia memandang ke atas, itu dalam bahasa aslinya Ouranos, itu surga. Kemudian dia melihat kemuliaan Elohim, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Elohim. Ayat 56, ia berseru, sungguh aku melihat langit terbuka. Dia berkata, I see the heaven open it. Aku melihat surga itu terbuka. Dan anak manusia, Yesus Kristus, berdiri di sebelah kanan Elohim. Kalau melihat kisah ini, Stefanus itu melihat surga terbuka, melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Bapa Yahweh, sebelah kanan Elohim. Itu sebelum dia dirajam batu. Ini belum dirajam batu. Dia penuh dengan Roh Kudus. Dia memandang langit, menengadah ke langit, ke arah surga. Lalu melihat surga terbuka, langit terbuka, the heavens open it. Dan dia melihat Yesus berdiri di sana. Lalu ayat yang ke-57, maka sambil berteriak dan menutup telinga, ini orang-orang Yahudi yang benci dia dan membenci pemberitaan tentang Yesus tentunya, mereka serentak menyerbu Stefanus. Jadi setelah itu Stefanus diserbu, ayat yang ke-58, mereka mengusirnya keluar dari kota lalu melemparinya dengan batu. Para saksi meletakkan jubah mereka di samping kaki seorang pemuda yang disebut dengan Saulus. Jadi dia dirajam batu itu setelah dia memandang surga terbuka. Dan Yesus berdiri, dia melihatnya dalam kemuliaannya. God's Beloved, ada sesuatu yang Tuhan ajarkan di sini, yang mau Tuhan beritakan. Surga terbuka bukan karena Stefanus dirajam batu. Dia sebelum dirajam batu, itu sudah terbuka duluan. Artinya begini, Tuhan tahu beberapa menit ke depan Stefanus akan dirajam batu sampai mati.
Tetapi surga sudah menerima, membuka supaya Stefanus kalau mati, welcome home, welcome to the heaven. Apa yang mau Tuhan ajarkan? Stefanus sedang diajar oleh Tuhan untuk bahwa supaya engkau lebih menyadari tentang the presence of God, lebih menyadari Tuhan daripada menyadari apa yang kau hadapi. Apa yang dihadapi? Aniaya. Dia hadapi aniaya. Dia hadapi penderitaan. Bukan cuman caci maki, bukan cuman kebencian. Tapi setelah itu dia dirajam batu, kesakitan dan kematian. Tapi ketika di tengah penderitaannya, sebelum dirajam batu itu, surga terbuka dan dia bisa melihat surga itu membuka kesadaran Stefanus bahwa Stefanus, aku selalu bersamamu. Aku tidak pernah meninggalkanmu. Ini memberikan ketenangan kepada kepada Stefanus bahwa hadapi aniaya, penderitaan dan kematian sekalipun, Yesus setia, tidak pernah meninggalkan kita. Apa yang bisa kita terapkan dalam hidup kita? Apa yang saudara hadapi? Apa yang God's beloved hadapi? Di tengah sakit, penderitaan, masalah, pergumulan, tekanan hidupmu, Yesus tetap berdiri untukmu dan tidak pernah meninggalkan saudara. Berdiri artinya bukan keadaan secara fisik, berdiri di dua kaki, bukan duduk, bukan. Dia selalu ada buat saudara untuk senantiasa melindungi, menyertai saudara. Bagi Stefanus itu penghiburan di tengah kesakitan, di tengah kebencian. Dia dibenci oleh orang, dia dimaki, bahkan sampai mereka tutup telinga loh, sampai mereka berteriak-teriak kayak kesetanan. Saudara, Tuhan mengajarkan kepada Stefanus dan kepada kita, dia selalu ada buat kita. Nah, ketika itu kan dia akan mati karena dirajam batu. Ada sebuah fakta di dalam penelitian, saudara. Di dalam sebuah penelitian itu, di mana orang yang akan mati, itu keadaan otaknya, ini menurut sebuah penelitian ya saudara, dari para ilmuwan, bahwa orang yang menjelang kematian itu terjadi sesuatu lonjakan atau sesuatu perubahan yang drastis di dalam otak orang itu. Orang bisa menuduh, oh Stefanus itu kan akan mati, makanya dia berimajinasi. Benar enggak dia melihat Yesus? Benar tidak dia itu melihat surga terbuka? Jangan-jangan cuma imajinasinya saja. Orang bisa menuduh begitu. Tetapi ingat, dia dikuasai Roh Kudus duluan. Setelah dikuasai Roh Kudus, dia melihat surga terbuka. Kalau orang menuduh begitu, karena ini kan sudah diteliti. Jadi di area otak itu dia sedang berimajinasi. Karena di otak terjadi ada sesuatu yang terjadi satu penurunan. Jadi adanya gelombang kematian yang memasuki otak. Karena dia pasti pikir gini, wah aku dianiaya, mati aku. Kalau orang sudah berpikir begitu, pastikan pikirannya pasti imajinasi dan perasaannya atau khayalannya itu kan pasti aneh-aneh. Tetapi ada kabar baik di sini, yaitu ada namanya Roh Kudus. Roh Kudus itu mengontrol kehidupannya. Roh Kudus mengontrol dan memimpin kehidupan Stefanus. Dia akan mati di rajam batu, justru melihat surga terbuka. Tidak hanya melihat surga terbuka, apa yang dilakukan? Di ayat yang ke-59, ketika dia dilempar batu, mau mati, dia berkata begini, selagi mereka terus merajamnya, berserulah Stefanus, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sebelumnya begitu, saudara, dia berkata, terimalah rohku. Dan sambil berlutut, ayat berikutnya 60, dia berseru dengan suara nyaring, ya Tuhan, jangan tanggungan dosa ini kepada mereka. Karena dikuasai Roh Kudus, bukan dendam, bukan kebencian yang dibalas oleh Stefanus,
tetapi dia justru mendoakan, ampuni, ada pengampunan keluar. Dan ada apa? Dia berkata, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Penyerahan total. Dia berserah, bukan berserah kepada keadaan, bukan berserah kepada rajaman batu. Dia berserah kepada Yesus, pemilik hidupnya. God's beloved, Roh Kudus lakukan ini kepada orang yang dikasihi dapat anugerah Stefanus. Kepada saudara, apa yang terjadi dalam kehidupanmu? Roh Kudus tinggal di dalammu, Immanuel tidak pernah meninggalkanmu. Tuhan membuka surga karena anugerah untukmu, bukan karena usaha upayamu. Artinya engkau punya akses surgawi melalui Yesus Kristus. Dia satu-satunya the way, the truth, and the life dalam hidupmu. Yang kedua adalah, dan Yesus memberikan saudara Roh Kudusnya untuk supaya apapun keadaanmu, kita tidak dikuasai oleh halusinasi. Saat kita menderita sangat, kita berhalusinasi macam-macam. Kadang orang berhalusinasi itu kan mikirnya kebencian, mikir setan, mikir yang aneh-aneh. Tetapi Stefanus dalam keadaan penderitaan yang sangat, dia dikuasai Roh Kudus, malah keluar pengampunan dan keluar penyerahan total. Mungkin kalau lagu ini sudah ada, pada waktu itu akan dia bernyanyi, aku berserah pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Mungkin dia akan nyanyi begitu kalau lagu itu waktu itu dia sudah bisa. Tapi kabar baiknya dan menjadi kesimpulan hari ini, the heavens open it. Pintu surga terbuka bagimu karena Yesus Kristus yang kau percayai dan tinggal bersamamu. Dialah pintu. Yesus berkata, I am the door. Engkau punya akses surgawi. Yang kedua, ada cara-cara surgawi yang membelamu. Cara manusia, cara dunia terbatas. Cara surgawi, dia akan membukakan akses mujizat bagimu. Dan Stefanus pun, dia diterima oleh surga karena Yesus. Meskipun dunia menolak dia, hari ini juga sama, engkau di dalam Yesus. Mungkin cara-caramu, cara-cara doktermu, cara-cara ahlimu, cara-cara pengacaramu, cara-cara orang yang hebat, kemampuan, pekerjaan, uangmu, itu terbatas. Yesus punya cara surgawi untuk menolong saudara. Yang ketiga adalah, Tuhan mau menunjukkan, aku ini hidup. Dengan mata Stefanus melihat pintu surga terbuka, dia melihat Yesus. Yesus cuma mau berkata, aku ini hidup. Tuhanmu bukan Tuhan yang mati, dia hidup. Maka jalannya adalah kehidupan, pertolongannya menuntunmu kepada kehidupan. The heavens open it, is already for you. Yesus Masiah, bless you.